Kiranya Anda dapat menikmati kebaikan hati Tuhan dan hidup dalam ketenangan hati yang Ia limpahkan kepada Anda di dalam Kristus. Mari kita merenungkan Yesaya pasal 3 ayat 24 sampai Yesaya 4 ayat 1. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan firman-Nya untuk menerangi dan menguduskan hidup kami. Amin. Maka sebagai ganti rempah-rempah yang harum akan ada bau busuk, sebagai ganti ikat pinggang seutas tali, sebagai ganti selampit rambut kepala yang gundul, sebagai ganti pakaian hari raya sehelai kain kabung, dan tanda selar sebagai ganti kemolekan. Orang-orangmu akan tewas oleh pedang, dan pahlawan-pahlawanmu oleh perang. Pintu-pintu gerbang Sion akan mengaduh dan berkabung, dan kota itu akan seperti perempuan bulus yang duduk di bumi. Pada waktu itu, 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, "Kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Ambillah aib yang ada pada kami." Demikian firman Tuhan. Amin. Ini masih di dalam rangkaian di mana Tuhan berbicara kepada wanita-wanita Sion yang sombong. Dan pada bagian ini kita masih melihat pola yang sama, di mana hal-hal yang baik karena dosa itu berubah menjadi hal-hal yang buruk. Kita melihat ada beberapa kali di sana sebagai ganti, ya kan? Rempah-rempah yang harum menjadi bau busuk, ikat pinggang yang bagus menjadi seutas tali, selampit rambut menjadi kepala yang gundul, pakaian untuk hari raya, ya kan, diganti dengan sehelai kain kabung, tanda selar itu menggantikan kemolekan. Dosa membuat hal-hal yang baik, hal-hal yang kita nikmati itu berubah menjadi hal-hal yang buruk, menjadi hal-hal yang biasanya kita hindari. Orang-orangmu akan tewas oleh pedang, pahlawan-pahlawanmu oleh perang. Bahkan dosa dapat membawa kematian. Kematian orang-orang di sekitar kita, bahkan kematian orang yang melakukan dosa itu sendiri. Ketika kita melakukan dosa berkali-kali dan kemudian tidak bisa ditegur, maka hal-hal yang buruk akan terjadi. Pintu-pintu gerbang Sion akan mengadu berkabung. Kota itu akan seperti perempuan bulus yang duduk di bumi. Pintu gerbang itu mengenai peraturan, mengenai kemegahan, mengenai penghargaan, mengenai kehormatan, hal-hal yang baik. Kemegahan kota ada di dalam pintu gerbangnya. Peraturan-peraturan dibuat di pintu gerbang. Kehormatan ada di situ karena orang-orang terhormat duduk di pintu gerbang situ. Tetapi pintu gerbang berkabung, tidak ada lagi kehormatan, tidak ada lagi penghargaan, tidak ada lagi kemegahan ketika dosa masuk ke dalam hidup seseorang dan dosa menguasai orang itu. Jadi bukan hanya hal-hal yang baik menjadi hal-hal yang buruk, orang yang dikuasai oleh dosa akan kehilangan hal-hal yang tadinya dinikmati, penghargaan, peraturan-peraturan yang baik, yang hidup penuh aturan jadi hidup yang kacau. Yang biasanya dihormati jadi terhina. Kenapa? Karena dosa. Dan bahkan ada fungsi yang berubah di sana ketika perempuan yang mengejar laki-laki. Dalam kitab suci, laki-laki yang mengejar perempuan. Tapi di sini ayat yang terakhir kita baca tadi, Yesaya 4 ayat 1, bahkan bukan hanya 1, 7 perempuan memegang seorang laki-laki, mengejar dan berkata, "Kami akan nanggung makanan dan pakaian kami sendiri." Ini fungsi yang bertukar. Yang seharusnya laki-laki mengejar perempuan, laki-laki yang menanggung perempuan, ini bahkan bukan 1, 7 perempuan mengejar laki-laki.
dan mengatakan kami tanggung sendirilah hal-hal yang biasa laki-laki tanggung, tapi tolonglah namamu dilekatkan pada kami. Dosa membuat fungsi-fungsi yang normal, fungsi-fungsi yang seharusnya itu berubah. Sehingga kalau kita lihat, maka, dan ini banyak di negara barat ya, perempuan dengan fungsi-fungsi yang sangat sengsara karena merasa awalnya tidak membutuhkan laki-laki. Feminisme yang sesat itu membuat orang-orang perempuan merasa dia sama dengan laki-laki dalam segala hal. Walaupun tentu saja perempuan dan laki-laki diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, tetapi memiliki fungsinya masing-masing. Tetapi feminisme yang sesat mengatakan sama saja. Tidak sama. Dosa membuat fungsi ini kemudian menjadi acak-acakan, menjadi tidak beres, menjadi kacau. Sehingga banyak perempuan yang sengsara akibat dari feminisme. Ini sebuah ironi yang menyedihkan. Tapi itulah yang terjadi. Ketika dosa masuk, maka hal-hal buruk menggantikan hal-hal yang baik. Kehormatan menjadi kehinaan, penghargaan menjadi direndahkan, bahkan fungsi-fungsi menjadi kacau. Dalam perenungan ini mari kita belajar untuk meninggalkan dosa-dosa kita, untuk berlari menjauh darinya, karena dosa-dosa itu hanya akan merugikan kita sendiri. Mari datang pada Tuhan dan kita bergumul dengannya untuk kita diselamatkan dari dosa-dosa kita. Amin. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami tidak dikuasai oleh dosa kami, melainkan kami dikuasai oleh kehendak Tuhan, oleh rencana Tuhan, oleh Roh Tuhan sendiri. Amin. Kiranya sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.